Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini awal tahun ya. Semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri ya. Saya Asep, pengelola, pengelola ternak ya. Bergerak di bidang ternak dan trading juga sih. Tapi saya khusus di domba Garut ya. Khusus domba Garut. Kenapa saya di domba Garut? Awalnya sih senang aja. Awalnya senang. Jadi bisnis. Jadi bisnis. Nggak salah. Selama itu bisa bermanfaat buat orang lain dan kita pribadi, ya apa salahnya kita jalanin kan. Yang penting tidak merugikan orang lain, gitu aja. Hari ini saya akan sedikit cerita ya tentang awal saya terjun ke dunia ternak ya, khususnya domba Garut. Karena saya adanya domba Garut dan memang saya senangnya domba Garut dari dulu gitu kan. Walaupun di daerah saya ini kebanyakan itu peliharanya kambing. Tapi saya beda sendiri. Saya senangnya domba Garut gitu. Kalau ditanya kenapa, ini urusan hati sih ya. Urusan hati. Cuma kesenangan ini saya olah jadi bisnis ya. Saya ternak, terus saya jadikan bisnis gitu kan, trading gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Dan ternyata selama perjalanan saya, alhamdulillah ada manfaatnya buat orang lain gitu. Orang lain yang tidak tahu domba Garut, pengalaman saya bagi gitu kan. Awalnya saya supir sih di satu peternakan. Supir satu peternakan, di situ saya kerja 2 mau ke 3 tahun gitu kan. Selama saya bekerja di situ saya pelajarin soal pakan, soal perawatan gitu kan. Saya pelajarin semuanya. Setelah saya mulai cukup siap untuk bersolo karir ya. Udah saya berspekulasi. Udahlah saya berani gitu kan, saya bisa gitu. Saya akan sedikit berbagi ya, sedikit pengetahuan saya atau pengalaman saya di seputaran ternak Rumasia, khususnya ternak domba Garut. Sedikit akan saya ceritakan pengalaman saya dan pengetahuan saya, mudah-mudahan jadi ilmu buat para pemula, karena tidak sedikit juga orang yang belum tahu gitu kan. Bagi yang udah tahu, jangan pelit untuk berbagi. Nah, tujuan saya di sini menceritakan sedikit apa itu domba Garut, biar para pemula ini tidak terkecoh dan lebih selektif lagi untuk bisa membedakan dari jenis-jenis domba, khususnya domba Garut gitu ya. Yang lebih signifikan bisa dilihat secara fisik ya. Domba Garut itu satu, bertanduk besar, kedua dia bertelinga kecil, ya kan. Ketiga, dari segi bobot dia lebih besar ya dari domba-domba lokal lainnya ya, kecuali crossing. Nah, domba Garut itu apa? Domba Garut itu sebenarnya kalau saya baca dari sedikit artikel itu, domba Garut itu hasil persilangan ya. Hasil persilangan dari 3 jenis. Domba lokal asli, priangan itu dari Jawa Barat. Kedua, domba merino. Nah, ketiga itu sama domba yang tanduknya gede itu kalau nggak salah dari Kazakhstan ya. Domba itu dari Kazakhstan. Nah itu disilangin di daerah Garut antara Limbangan sama Cibulu kalau nggak salah gitu. Dan di Malangbong juga agronya ada.
Nah itu sejarahnya itu yang saya baca sedikit tentang artikelnya. Mukanya dapat dari domba lokal, tanduknya dapat dari domba Kazakhstan, dan badannya dapat dari merino. Itu makanya terjadilah dari itu domba Garut. Apa kelebihan dari domba Garut? Kelebihan domba Garut itu tadi sedikit sudah saya ceritakan di awal, dari segi tanduk dan bobot ya. Dan bobot itu bisa dikategorikan dalam 3, kalau jantan ya, dalam 3 kelas. Satu kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A itu berkisaran bobot 75 kg up. Itu dari bobot. Nah, kalau misalkan grade B itu dari 65 kg up. Nah, kalau grade C itu dari 55 kg up. Itu untuk kategori kelas ya. Nah, kategori kelas itu diperuntukkan untuk kontes ya. Tapi kalau untuk kebutuhan Idul Adha itu tidak termasuk suatu yang sangat penting ya. Yang penting kalau dibuat breeding atau misalkan kepentingan buat agama semacam ibadah akikah dan kurban itu tidak harus seperti itu gitu kan. Yang penting besar dan sehat, bersih tentunya. Dan ini kalau kita mau punya niatan buat breeding, apa sih kelebihannya lagi? Pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhannya lebih cepat dari domba lokal biasa. Ya, domba lokal biasa. Makanya kenapa domba Garut ini bisa dibakukan menjadi domba lokal? Karena ini sangat terdahulu banget gitu kan. Dulu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya domba Garut, semua para peternak baru bisa meningkatkan kualitasnya saat ternak gitu kan. Gak usah harus maksudnya gak harus beli domba impor kalau memang maksudnya dari segi ekonominya belum memadai. Jangan dipaksakan. Ada kok domba kita juga yang berpotensi semacam sampai kemarin saya sempat pernah dengar dan melihat itu di Garut sampai 160 kilo jantannya. Itu kan domba lokal yang sangat bagus juga gitu kan. Itu ya, mudah-mudahan dengan adanya domba Garut ini bisa membantu peternak kita lebih maju gitu kan, lebih dikenal. Dan dari harga juga itu lebih lebih tinggi dan lebih menjanjikan dibanding domba lokal. Domba lokal juga bukan tidak menjanjikan, tapi kalau misalkan domba lokal lebih ke kuantiti ya. Kalau kuantitinya banyak mungkin ya, tapi dari pertumbuhan agak sedikit lambat. Cuma kalau misalkan domba Garut sedikit lebih cepat ya. Bisa berbanding antara 70-30 lah gitu kan. 30% lebih cepat dibanding domba lokal biasa gitu. Dan mungkin dari ciri-cirinya seperti itu aja sih. Tapi kalau dalam segi perawatan, segi pakan, yang namanya domba, jenis domba apa aja, kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi, itu kan jenisnya sama, rumansia. Jadi perawatan dan pakan itu sama aja. Yang beda itu pertumbuhan. Yang membedakan itu hanya pertumbuhan ya, pertumbuhan dan jenis. Itu aja sih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit dari saya, mungkin akan kita review ya, jenis-jenisnya ntar satu persatu. Oke, terima kasih dan semoga ini bermanfaat bagi para pemula. Dan ini saya berlokasi di Cipudug, Kampung Citerong, Cipudug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Ya, ini saya lagi di kandang saya di Bogor. Bagi yang membutuhkan untuk setiap ternak gitu kan, siap ternak Garut, silakan datang ke sini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pilihan ya
bagi anda yang mau memulai ternak. Jangan pernah ragu untuk memulai dan jangan pernah banyak berpikir untuk macam-macam kedepannya seperti apa. Action aja dulu, ntar hasilnya nikmati prosesnya. Jangan cuma melihat dari hasil, tanyakan prosesnya, jalani prosesnya, hasil yang akan mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.